Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel, gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina, tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Sudah banyak bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina, tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani'aka huwal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Terus ada perwakilan di PBB.
gitu. Jadi dengan itu tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, ustadz dan bahkan menteri agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh. Bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah. Tanah itu tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallaha binnasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, itulah dia pesan dari Umi. Dan ini menurut saya bukan main-main ya. Karena dia juga cerita berdasarkan Al-Quran, teman-temannya. Dan seperti tadi kita lihat, dia sebutkan ayat-ayatnya. Dan memang kebenaran, tetap kebenaran, tidak bisa disembunyikan ya. Walaupun banyak orang yang mengutip ayat Alkitab dan menyesatkan kebenaran di situ, dan banyak juga cara Tuhan untuk menyatakan dan menunjukkan kebenaran itu yang sesungguhnya. Jadi itulah dia, teman-teman, yang sesungguhnya kebenaran tentang Israel, atau lebih jelas tentang Palestina dan tanah Israel. Itu adalah milik mereka. Dan Alkitab juga mengatakan demikian. Mengatakan hal yang sama. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Umi tadi, seharusnya orang Palestina bersyukur dalam hal itu. Kenapa? Karena orang Israel ini sudah bermurah hati, sudah berbaik hati, memberikan sebagian. Dan kenapa harus direbuti? Kenapa harus dipermasalahkan hal itu sampai hari ini? Dan menurut saya, hal ini adalah masukan yang baik bagi kita yang suka ikut campur urusan mereka, ya. Apalagi yang namanya ada orang-orang tertentu yang membawa-bawa masalah ini kepada agama. Dan sebenarnya ini bukan soal agama. Jadi dunia harus tahu, ya. Dan bagaimanapun itu disembunyikan, dan itu akan terbongkar juga. Karena kenapa? Kebenaran tetap kebenaran. Itu dia, teman-teman. Jadi kalau mereka selama ini sering terjadi peperangan antara mereka, dan itu memang masalahnya. Dan itu sumbernya. Jadi banyak orang yang berkoar-koar, bahkan mengharamkan produk sana sini. Bagaimana mereka menghentikan Israel. Dan saya berkata, tidak bisa dihentikan mereka kecuali Tuhan yang bisa menghentikan mereka, ya. Dan juga kalau kita katakan aqua haram, dan bagaimana dengan Google? Bagaimana dengan banyak lagi produk mereka, ya? Banyak pesawat dan lain sebagainya. Malu kita, ya, orang yang suka berteriak-teriak dalam hal itu. Kenapa? Karena kita membutuhkan hal-hal itu, ya.
Coba bayangkan kalau tidak ada HP. Kalau dia orang pedagang atau pebisnis, bagaimana jalan bisnisnya? Mari kita sebelum ngomong, kita pikirkan dulu resikonya. Ya, ini masukan bagi kita, warga Indonesia, rakyat Indonesia. Ini masukan dari kita. Mari kita renungkan, yaitu masukan dari Umik ini. Ya, saya melihat berulang-ulang videonya dan saya renungkan kalau ini bisa dapat membuka pikiran kita, ya. Jadi itulah teman-teman yang terjadi, ya. Mari kita terus berdoa buat mereka. Dan kalau kita lihat berita sekarang ini, mereka sudah atau lebih jelasnya Israel sudah menguasai, yaitu di mana lokasi ada rumah sakit Indonesia di Gaza, dan mereka punya alasan tertentu untuk itu, ya. Berita berkata kalau di sana mereka temui di mana pintu atau tempat penyimpanan, yaitu Hamas yang dianggap atau diduga teroris, ya. Dan mereka itu tidak bodoh dalam hal itu, ya. Karena firman Tuhan berkata, mereka itu adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah bangsa super, ya. Dan itu diakui sebagian kiai, ya. Haji, ya. Banyak yang mengakui itu, teman-teman, ya. Ditemui di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan memang itu kenyataannya. Kalau Tuhan berkata kepada mereka, mereka itu kalah, barulah mereka bisa. Tetapi kalau Tuhan masih menyertai mereka, satu pun tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Percayalah, teman-teman. Jadi kita tidak perlu sibuk kali. Bagian kita, mari kita berdoa. Bagian kita dukung mereka dalam doa. Kita respon mereka dengan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Itu menurut saya secara pribadi, ya. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan. Semoga kita rakyat Indonesia ini diberikan hikmah dari Tuhan untuk bisa berkata-kata dalam hal apapun lah, ya. Khususnya yang duduk kepada pemerintahan. Mari kita mengeluarkan kata-kata yang memberkati orang lain atau bangsa lain, ya. Mari kita mengeluarkan kata-kata yang memberkati mereka. Jangan mengutuki mereka, ya, karena tidak baik, ya. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.